Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sri Marta Astuti, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang, Manajemen Perkantoran. Nah, di sini saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran dengan materi kesejahteraan pegawai. Mudah-mudahan bertemu saya bahagia. Karena saya bahagia bertemu kalian hari ini. Oke? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya mana ketua kelas? Ya, Pak, silahkan. Bario siap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kalau kita pakai yel-yelnya kita dulu. Iya, lebih semangat. Ya, Bu. Ya, masih ingat yel-yelnya SMK? Ya. Apakah perlu kita coba? Ya. Oke, ya. 1, 2, 3. SMK. Bisa. SMK. SMK Negeri 1 Panji. Oke, tunjukkan kalau kalian semangat hari ini, oke? Ya, jangan di semua deh. Oke, yuk. SMK. Bisa. SMK. SMK Negeri 1 Panji. Jaya luar biasa. Oke, Ibu absen dulu hari ini, mungkin ada yang tidak masuk ya. Absen dulu ya. Tina, Vicky, Fitri, Datul, Bandung, Fitri Eki, Fitri Atul, Afidatus, hadir Bu, Atati, hadir Bu, Eni, Estiana, Hilda, Ida, Intan. Anak-anak masih ingat nggak pelajaran kita sebelumnya? Materinya adalah tentang pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai. Pegawai bisa diberhentikan karena beberapa sebab. Ya, ingat nggak? Salah satu pemberhentian pegawai itu karena keinginan pegawai itu sendiri. Ada ya? Ada. Pegawainya mau resign. Nah, kira-kira kenapa sih kok pegawai itu mau resign? Tidak mendapatkan tunjangan yang layak. Nah, karyawan ataupun pegawai bisa saja berhenti karena kesejahteraannya tidak terpenuhi. Banyak ya contohnya di dunia nyata, banyak kerja di toko K, kerja di PTA, tapi dia tidak mendapatkan tunjangan, menurut dia akhirnya dia berhenti. Maka pelajaran kita hari ini membahas selanjutnya adalah kesejahteraan pegawai. Ya, kesejahteraan pegawai. Oke.
kesejahteraan pegawai. Nah, kira-kira kesejahteraan pegawai menurut kalian itu pegawai yang sejahtera itu yang bagaimana? Yang mendapatkan hak. Pegawai yang mendapatkan hak-hak yang dia miliki. Pegawai yang mendapatkan hak yang dia miliki sesuai dengan kewajiban. Ya. Nah, ada lagi pegawai yang sejahtera itu yang bagaimana? Yang nyaman dengan pekerjaannya, ya. Terus kemudian ada lagi? Tidak? Pas ya? Ya. Oke, kita bahas apa itu kesejahteraan pegawai. Ya. Sebelumnya kalian nantinya belajar materi ini harus memiliki 2 kompetensi. Yang pertama adalah memahami, ya, apa saja dan dapat menyimpulkan apa saja pengertian dari kesejahteraan pegawai. Memahami apa saja yang ada di dalam kesejahteraan pegawai. Yang kedua, bisa melakukan klasifikasi, mengelompokkan. Apa sih kelompok mana sih kesejahteraan pegawai ini masuk kelompok yang mana? Ya, oke. Terus lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya untuk kali ini, ya, bisa kita baca di situ. Yang pertama adalah kalian menyimpulkan dari berbagai pengertian dan landasan hukum, ya, landasan hukum yang ada dari kesejahteraan pegawai. Yang kedua, ya, menganalisis tujuan dari adanya kesejahteraan pegawai. Kemudian yang ketiga adalah dokumen-dokumennya apa saja yang terlibat dalam atau yang masuk dalam kesejahteraan pegawai. Ya. Materinya ada 3 saja dulu ya. Ya, untuk pertemuan kita kali ini kita bahas 3 aja dulu. Yang pertama pengertian, yang kedua landasan hukum, yang ketiga tujuan. Ya. Kesejahteraan pegawai. Nah, oke. Bisa lihat gambar ini? Bisa. Bisa? Ya. Nah, kira-kira perbedaannya di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya ekspresinya beda enggak? Beda. Perbedaannya apa? Itu yang bahagia, Bahagia satunya tidak. Ya, satunya hore, berteriak hore ya mungkin ya. Terus kemudian yang satunya malah membuat papan stok upah murah. Di sini terlihat anak-anak mana pegawai yang disejahterakan dan mana yang tidak. Kira-kira yang mana yang disejahterakan? Yang kiri. Ya, kalau yang kanan mungkin masih kurang disejahterakan oleh perusahaannya tempat kerjanya. Ya. Seberapa penting kesejahteraan pegawai itu? Sangat penting. Tahu dong. Oke. penting sekali karena jika pegawai sudah mengalami kesejahteraan maka akan diefektifkan kepada kebutuhan perusahaan. Kalau pegawainya sudah memiliki kesejahteraan, maka ada timbal balik dari karyawan tersebut untuk perusahaan. Kan? Ada lagi? Karena pada dasarnya ada simbiosis mutualisme. Karyawan memberikan kewajibannya kepada perusahaan, perusahaan memberikan haknya ke karyawan. Nah, kalian sudah menerima bahan ajar dari Marta di Google Classroom? Sudah. Ya. Di sini juga ada LKPD-nya. Ya, Nah, sekarang slide selanjutnya adalah ini. Buat kelompok dengan beranggotakan 4 sampai 5 orang. Ya, boleh tetap di kelompoknya sini, boleh berpindah, bebas. Ya. Nah, sebelumnya kalian harus menonton video dulu. Mau nggak nonton video? Kericuhan terjadi ketika para buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin siang mencoba memaksa masuk ke kantor Bupati Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam aksinya mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK sebesar Rp200 hingga Rp300.000. Dari sebelumnya kenaikan hanya Rp18.000 oleh pemerintah Kabupaten Majalengka.
Selain itu, masa aksi juga menuntut agar sistem kerja kontrak para buruh dan Omnibus Law ditiadakan karena sangat merugikan para buruh pabrik khususnya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Menurut koordinator aksi, bahwa dalam aksi di kantor Bupati Majalengka, Jawa Barat, mereka mendesak Bupati untuk menaikkan upah minimum kabupaten atau UMK dan cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Saya ingin menyampaikan beberapa aspirasi terkait hak-hak buruh. Pertama yaitu tolak Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 nomor PP nomor 33. Yaitu saya minta kepada pihak yang memangku kebijakan, yaitu saya minta kenaikan, saya minta layak upah. Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, ribuan buruh melakukan sweeping ke beberapa perusahaan yang masih produksi dan tidak mengizinkan buruhnya untuk unjuk rasa. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Oke, kembali ke slide ya. Tadi sudah lihat videonya, jadi kembali ke slide. Nah, kelompok 4 sampai 5 orang yang seperti yang kita katakan tadi. Kemudian simaklah video, sudah selesai disimak kan? Ya. Carilah jawaban dari berbagai sumber yang relevan. Nanti kalian bisa mencari dari internet. Apa tuh perbedaan Omnibus Law dengan UU Cipta Kerja dengan tenaga kerjaan, ya. Terus kemudian setelah itu isilah LKPD dan kerja peserta didik yang sudah ibu share di Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa untuk mengirimnya di Google Drive yang sudah ibu sediakan. Sudah dapat linknya kan? Ya. Kemudian sampaikan hasil diskusi dan solusi dengan cara berpresentasi di depan. Melakukan presentasi di depan. Nanti ibu tunjuk atau kalian sendiri inisiatif untuk maju ke depan presentasi. Oke? Oke. Sekarang saya beri Anda kesempatan untuk bergabung dengan kelompok. Mau tetap atau mau tambah lagi? Tetap saja. Ya. Oke. Sekarang boleh langsung dikerjakan. Oke, anak-anak. Jadi dari video tadi itu ada yang namanya Omnibus Law, ada yang namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, sebelumnya kan sudah Ibu bahas pemberhentian pegawai, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ada pemerintah itu membuat atau merancang peraturan baru yang bernama UU Cipta Kerja, namanya Omnibus Law. Di dalam Omnibus Law itu ada beberapa perbedaan, ya, mulai dari waktu kerja, upah, ya, haknya setiap pekerja itu berbeda antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Omnibus Law. Nah, ini informasinya kalian cari di internet sebelum kalian mengerjakan LKPD. Ini ada ini perbedaan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan sama RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Ada beberapa nih yang beda nih antara istirahat mingguan. Untuk yang ketenagakerjaan itu ada untuk masuk 5 hari ini dihapus di RUU. Terus ada yang istirahat panjang, ada beberapa juga yang dihapus. Apalagi untuk buruh wanita nih, cuti haidnya juga dihapus di RUU. Kayak yang banyak perbedaan nih. Mana dong PPD-nya? Bisa ya? Bisa? Bawa? Gimana mau tanya? Tanya apa, Menteri? Iya, ini kepalanya. Kemudian kamu sudah buka kampanye? Sudah, buka kampanye. Buka kampanye. Nah, jadi pertanyaan tadi dimasukkan ke dalam tanpa beserta jawabannya. Kampanye sekreatifnya gitu. Ya?
Paham ya? Iya. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Oke. Sekarang sudah dikirim LKPD-nya semua? Sudah. Oke, Ibu cek ya di Google Drive ya. Apakah sudah masuk semua? Oke, di situ sudah masuk semua. Alhamdulillah. 7 kelompok ya? Ya. Oke. Sekarang kelompoknya siapa yang mau maju? Oke, kelompoknya Jihan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD dari kejadian kami lihat tadi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Jian Sori Amelia. Saya Muhammad Yahya. Saya Jumariana. Saya Kerdianti. Baik, nomor 1 soalnya dari kejadian telah Anda simak apa yang bisa Anda amati dari kejadian tersebut. Yang dapat kami amati adalah adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh kerja dari berbagai perusahaan dikarenakan menuntut upah minimum kabupaten atau UMK. Dan selain itu, para buruh juga menuntut Omnibus Law atau sistem kerja kontrak yang ditiadakan dikarenakan dapat merugikan para buruh pabrik. Untuk soal yang kedua, bagaimana menurut pendapat Anda hal yang dilakukan oleh buruh tersebut? Dilihat dari sorotan publik, menyatakan bahwa Omnibus Law atau rancangan undang-undang Cipta Kerja lahir dari kebijakan politik negara yang mengabaikan kedaulatan rakyat sebagaimana kedaulatan tertinggi. Maka dari itu, menurut pendapat kami, para buruh berhak untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut yang bertujuan untuk melindungi dan menyuarakan suara rakyat atau buruh yang terdampak regulasi. Jika peraturan tersebut bertentangan dengan kesejahteraan pegawai dan dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut, para buruh harus paham atas dasar apa terjadinya kasus tersebut, jangan sampai terprovokasi orang lain. Soal yang ketiga, Indonesia dikenal dengan negara demokrasi, di mana suatu apresiasi dari rakyat itu harus didengarkan. Omnibus Law jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai sehingga buruh hanya mementingkan kepentingan investor. Menurut pendapat Anda, apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan landasan hukum pada kesejahteraan pegawai? Berikan alasanmu. Menurut pendapat kami, peraturan tersebut tidak sesuai dengan landasan hukum pada kesejahteraan pegawai karena jika dilihat dari substansi RUU Cipta Kerja yang hanya memberikan keuntungan pada investor, mulai dari pengurangan pajak korporasi, penghapusan sanksi pidana, sampai kemudahan mengeksploitasi kelas pekerja. Soal yang keempat, demo yang dilakukan oleh sejumlah buruh dengan dasar bahwa mereka merasa dirugikan dengan adanya peraturan Omnibus Law menyebabkan tujuan kesejahteraan pegawai tidak tercapai. Mengapa? Karena Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini lebih mencerminkan kepentingan bisnis atau investor dibandingkan kepentingan rakyat, yang dapat menimbulkan kerusakan rantai ekologis, ekonomis, dan sosial. Dan Omnibus Law ini dapat membuat tatanan hukum menjadi tidak berarti dengan keberadaan RUU Cipta Kerja yang membangkang terhadap konstitusi. Padahal negara hukum mewajibkan untuk selalu didasarkan pada hukum. Dari hasil diskusi kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Ya, Mama, dari diskusi atau dari presentasi teman-teman kalian, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ada. Oke, silakan, Marifah. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari tadi kita membahas tentang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pertanyaan saya adalah siapa sih yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Marifah. Saya perjelas ya untuk yang kelompok yang presentasi. Nah, maksudnya Marifah itu siapa? Yang mengesahkan. Siapa yang mengesahkan RUU Cipta Kerja? Ya, itu yang pertama. Pertanyaannya kamu ya. Oke. Yang kedua, ada lagi?
Saya ingin menanyakan tentang mengapa sih pemerintah mengusulkan untuk adanya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Terima kasih. Baik, mengapa pemerintah mengusulkan adanya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja? Dua pertanyaan. Satu lagi, kita tampung. Apakah ada perbedaan antara kesejahteraan pegawai swasta dengan pegawai negeri? Apakah perbedaan antara kesejahteraan pegawai negeri dengan kesejahteraan pegawai swasta? Oke, kita beri kesempatan untuk kelompok yang depan untuk berdiskusi terlebih dahulu sebentar ya, kemudian untuk menentukan jawabannya. Ya. Baik, waktunya sudah cukup ya. Jadi kelompok ini mau menjawab pertanyaan dari Khalifah, Hilda dan Khalifah. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Tifa. Yang bertanggung jawab terhadap setiap RUU yang disahkan adalah Presiden dan DPR. Setiap RUU yang disahkan menjadi UU harus melalui persetujuan kedua pihak. Baik, Khalifah bagaimana? Ada tanggapan? Baik, terima. Jawabannya ini disetujui. Yang satunya, Hilda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda. Mengapa pemerintah mengusulkan untuk adanya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja? Karena pemerintah beranggapan bahwa dengan adanya gelombang investasi guna mempercepat proses pembangunan dan langkah strategis ini menjadikan Indonesia sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Namun kenyataannya di lapangan terjadi tumpang tindih dan ketidakharmonisan undang-undang sektoral yang menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah pada investor. Bagaimana Hilda? Ya, Hilda? Bisa diterima. Bisa diterima. Oke. Yang ketiga, pertanyaannya Khalifah. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Khalifah. Pertanyaannya, perbedaan kesejahteraan antara pegawai swasta dan juga pegawai negeri. Tentunya ada perbedaan. Pegawai negeri memiliki kelebihan seperti gaji yang tetap dan juga jelas. Dikarenakan sistem penggajiannya sudah sesuai yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, kelebihan dari pegawai negeri yaitu pegawai negeri akan mendapatkan hasil gaji per bulannya yang pasti dan juga mendapatkan tunjangan hari tua atau dana pensiun. Sehingga saat masa tua nanti, ketika telah pensiun, pegawai negeri tidak khawatir lagi dengan kehidupannya. Menjadi pegawai negeri itu akan membuat seseorang memiliki banyak waktu luang dan juga memiliki jenjang karir yang luas. Akan tetapi, menjadi pegawai negeri itu ada kekurangannya, yaitu semua pekerjaan pegawai negeri terkait dengan pemerintah. Pada aturan pemerintah, jadi pegawai negeri itu tidak memiliki kebebasan yang lebih. Nah, yang kedua, pegawai swasta. Kelebihan menjadi pegawai swasta itu akan mendapatkan gaji yang lebih besar dan dapat bernegosiasi untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan kemampuan atau skill yang dimiliki karyawan tersebut. Pegawai swasta juga akan mudah untuk mengembangkan diri karena biasanya perusahaan membebaskan karyawannya untuk berkarya lebih maju dan mengembangkan soft skill dan hard skill karyawannya. Menjadi pegawai swasta akan membuat dirinya menjadi lebih giat dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Dan juga yang paling diminati untuk pegawai swasta yang ingin menjadi pegawai swasta yang paling diminati yaitu cepatnya proses naik pangkat. Nah, hal ini berkaitan dengan kesejahteraan yang didapat baik dari segi tunjangan, segi penggajian dan juga segi karir. Maka dari itu perbedaan dari kesejahteraan antara pegawai swasta dan pegawai negeri terletak pada pungutan atau potongan gaji pada setiap bulannya. Pada pegawai negeri dipungut iuran 10% dengan rincian 3/4% untuk dana pensiun, 2% untuk BPJS Kesehatan, dan juga 1/4%. Mungkin ingin diulang, pegawai negeri dipungut iuran 10% dengan rincian 3/4% untuk dana
pensiun, 2% untuk BPJS Kesehatan, dan 3,1/4% untuk tabungan hari tua dan perumahan. Sedangkan pegawai swasta biasanya hanya BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan perusahaan masing-masing. Baik, bagaimana? Khalifah? Baik, izin menyangga. Jika peraturan Omnibus Law diterapkan, apakah ada perubahan dari potongan kesejahteraan baik pegawai negeri atau swasta? Oke, jika Omnibus Law diberlakukan di Indonesia, maka potongannya akan tetap sama atau tidak bagi PNS? Ya. Swasta juga? Ya. Oke, PNS dan swasta. Bagaimana? Kelompok jihad? Terima kasih atas sandarannya. Jadi Omnibus Law akan lebih berdampak pada buruh atau pegawai swasta. Seperti pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelewatan masa kerja 6 tahun. Pasal 79 ayat 3 hanya mengatur cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan atau setahun secara terus-menerus. Pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Bagaimana? Khalifah? Baik, sudah bisa diterima. Sudah bisa diterima? Ya? Sudah yakin dengan jawaban presentasi kelompok ini ya? Oke. Oke. Presentasi bisa ditutup? Bisa diselesaikan? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya anak-anak. Tadi presentasinya sudah cukup jelas. Sudah memaparkan antara perbedaan Omnibus Law dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada beberapa poin-poin yang berbeda di situ, ya. Mungkin kalian sudah dapatkan di internet, mulai dari tunjangan hari kerja, uang haknya, ya, gaji, kemudian termasuk dari dana pensiunnya juga berbeda. Nah, PNS dengan swasta, saya tertarik dengan pertanyaan tadi, apa bedanya kesejahteraan PNS dengan swasta? Berbeda sayang ya. Ketika PNS, ya, PNS sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan sudah, ya. Sama dua-duanya ada undang-undangnya. Cuman kehidupan PNS ini seperti sudah diatur dalam undang-undang, baik dari gaji, kesejahteraan yang sudah ada dalam undang-undang pemerintah. Kemudian untuk swasta itu lebih ke demokrasi, artinya sesuai dengan kemampuannya perusahaan masing-masing. Contoh saja seperti UMK, upah minimum kabupaten. Nah, antara Situbondo dengan Surabaya itu pasti akan berbeda. Tunjangannya pun berbeda. Kalian bekerja di Situbondo dapat upah 1.900.000 ya UMK-nya. Nah, kemudian sampai di Surabaya kalian kaget dapat upahnya 4 juta lebih. Ya, 4 juta lebih. Kenapa kok berbeda? Karena UMK berbeda, disesuaikan dengan perusahaan yang masing-masing. Ya, karena kita termasuk dalam kota kecil, maka UMK-nya juga kecil. Nah, ini pengaruh pada kesejahteraan? Iya, pengaruh. Di situ Bondo dengan upah segitu itu sudah lumayan besar. Ya, kita beli nasi pecel aja 5.000 dapat. Nah, sedangkan Anda hidup di Surabaya 4 juta rupiah, ya, itu termasuk ya lumayan di sana. Karena nasi pecel di sana 5.000 nggak dapat, dapatnya 15.000, 10.000, betul? Betul. Seperti itu, ya.
3K lebih tepatnya. Dengan anak 1 dan suami 1 yang tidak akan nambah lagi, ya, itu gajinya sekian, ya, gaji pokoknya sekitar 2.900.000 misalnya. Terus kemudian tunjangan dan sebagainya yaitu 3 juta lebih. Untuk ukurannya Bu Marta di golongan 3A itu sudah sesuai dengan aturan pemerintah, ya. Di swasta bisa lebih dari UMK, ya, ataupun lepas dengan naik UMK. Seperti itu. Mereka punya kebijakan lebih daripada kita, ya, seperti itu. Jenjang karir pun juga seperti itu. Kalau PNS harus kalau misalnya mau naik pangkat, naik golongan, itu ada beberapa proses yang harus dilalui, ya. Kemudian kalau misalnya yang swasta, ya, kalau swasta itu biasanya dilihat dari masa kerja, sama PNS juga masa kerja. Kemudian dari kecakapannya si pekerja itu sendiri, ya. Kalau PNS tidak melihat kecakapan, berapa masa kerjanya, kemudian dia harus melalui sebuah prosedur, dia bisa naik pangkat, seperti itu. Nah, kenaikan pangkat itu tadi akan berpengaruh sekali kepada kesejahteraan, karena kenaikan pangkat itu tadi akan berpengaruh pada penghasilannya, ya. Antara saya dengan Bu Fauzia lebih banyak uangnya Bu Fauzia, lebih banyak. Kenapa? Karena masa kerjanya Bu Fauzia itu sudah lama, tunjangannya juga sudah berbeda dengan Bu Marta, ya. Ya, paham? Ya, lebih besar dong pastinya, ya. Oke, sampai di sini paham ya perbedaan keduanya. Nah, kira-kira anak-anak tujuannya pemerintah ataupun PT perusahaan memberikan kesejahteraan itu apa? Yang pertama bagi PT-nya dulu. Kira-kira apa tujuannya? Kenapa sih kok saya harus ngasih kesejahteraan ke karyawan saya? Biar bekerja maksimal, supaya bekerja dengan maksimal. Supaya bekerja dengan maksimal. Oke. Perusahaan menginginkan pekerja yang berkualitas otomatis. Makanya kalau kita pengen dapat sesuatu yang lebih, maka kita harus mengeluarkan yang lebih juga. Betul? Oke. Jadi perusahaan tujuannya adalah mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang kedua, ada lagi Khalifah? Memberikan kesediaan dan ketertarikan pegawai dan karyawan kepada perusahaan. Oke. Kalau misalnya hidup kita ataupun kita bekerja sudah sesuai kewajibannya kita dan haknya sudah sama, ya, otomatis yang namanya pegawai atau karyawan itu pasti akan terus tertarik, terus memberikan, namanya orang sudah tertarik, akhirnya akan memberikan yang namanya kesetiaan, ya, loyalitas tanpa batas, ya, seperti itu. Oke, ada lagi contohnya mungkin? Iya. Agar perusahaan bisa lebih dan lebih berkembang lagi. oke, efeknya pada perusahaan, betul katanya ada. Kalau pekerjaannya berkualitas, loyalitas, kemudian usahanya juga akan maju, ya. Paham anak-anak? Paham. Oke. Terus kemudian untuk bekerja sendiri, kesejahteraan pegawai itu tujuannya apa? Marifah? Perkembangan karir ke depannya. Khalifah? Memotivasi gairah kerja karyawan. Memotivasi gairah kinerjanya karyawan. Dua-duanya betul ya. Nah, karyawan yang sudah termotivasi otomatis masa depannya sudah bisa terlihat dong, sudah cerah ke depan, sudah bilang lagi, ya. Nah, dari situ, dari penjelasannya Bu Marta dan presenter yang tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan, ya, apa itu kesejahteraan pegawai dan komponennya? Penerapan Omnibus Law sangat mempengaruhi kesejahteraan pegawai. Dalam membuat aturan, pemerintah dan perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan dan kesejahteraan itu sendiri. Pemerintah, perusahaan, dan pegawai adalah komponen yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, pegawai akan bekerja lebih baik jika kesejahteraan mereka diperhatikan. Sebaliknya, perusahaan akan
mendapatkan keuntungan dan loyalitas dari pegawai jika perusahaan bisa memenuhi kebutuhan kesejahteraan itu. Oke, sip, bagus, pintar, ya, bagus, pintar. Kasih close dulu dong. Oke, jadi yang dimaksudkan kita tadi, saya bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya seorang pekerja atau karyawan itu bisa memberikan kewajibannya secara penuh ketika mereka mendapatkan haknya, iya kan? Nah, perusahaan dan karyawan ataupun pegawai dan pemerintah kita merupakan dua komponen yang saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kenapa? Karena pegawai atau pekerja memberikan kerjanya, kerja kerasnya, otomatis pemerintah dan perusahaan akan mendapatkan hasilnya dari kerja karyawannya itu sendiri, betul kan? Nah, seperti itu. Jadi kesejahteraan pegawai itu harus ada di antara pekerja dan perusahaan, ya, ataupun ada di antara pegawai dan pemerintah, gitu. Ya, oke anak-anak, mungkin dari sini ada yang mau memberikan saran, ya, mengenai kesejahteraan pegawai. Oke, Agung silakan. Seharusnya Omnibus Law bisa dipertimbangkan kembali dengan melihat beberapa aspek yang akan terdampak, dan juga peraturan yang dibuat juga harus memperhatikan beberapa kesejahteraan pegawai. Terus, ya, masuk ya. Oke, ya, jadi harus diperhatikan dulu. Omnibus Law bukan tidak harus diberlakukan